Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Diki Febriansyah. Saya mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas studi naskah tafsir, yaitu dengan membuat video kajian tafsir dan kajian tafsir yang saat ini yang saya akan bawa yaitu tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya. Langsung mulai saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Suratul Baqarah Madinatun mi'atani wa situ aw sab'in wa thamanuna ayat. Jadi surat Al-Baqarah itu termasuk ke dalam surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di Madinah dengan jumlah ayat dengan jumlah ayat 286 ayat. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimiradihi bidzalika. Yaitu Allah yang lebih tahu maksud dari eh, kalimat Alif Lam Mim itu. Kemudian ayat selanjutnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika ay hadza al-kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammadun. La raiba fihi syakka fihi. Dzalika ay hadza. Jadi dzalika maksudnya di sini tuh ini, jadi bukan itu. Al-kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Ini adalah sebuah kitab yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. La roiba ay la syakka. La roiba itu maksudnya tidak ada keraguan di dalamnya. Fihi di dalam Al-Quran ini. Annahu min indillahi. Bahwa sesungguhnya Al-Quran min indillahi itu dari Allah. Wa jumlatun nafi khobarun. Mubtada'uhu zalika wal isyaratu bihi litta'zim. Jadi Jumlah nafi, jumlah nafi la roiba itu menjadi khobar yang mubtadanya itu zalika. Jadi zalika itu khobar. Adapun Al-Quran ini la roiba itu tidak ada keraguan. Jadi khobarnya itu susunan jumlah nafi tadi la roiba dan khobar mubtadanya itu zalika. Wal isyaratu bihi lit ta'zim. Nah, kenapa di situ menggunakan zalika tidak hadza? Itu li ta'zim untuk mengagungkan Allah. Hudan khobarusani ay hadin. Nah, kata hudan ini menjadi khobar kedua dari zalika. Nah, ke ay hadin maksudnya orang-orang yang diberi petunjuk. Lil muttaqina bagi orang-orang bertakwa ay as-sorina ila taqwa bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi litiqaihim bidzalikan nar, yaitu orang-orang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, maksudnya itu orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya ila takwa untuk bertakwa dengan cara apa?
bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi, yaitu dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi larangan littiqoihim bidzalikan nar, demi menjaga diri dari api neraka. Jadi begitu teman-teman. Jadi kitab ini, kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa annahu min indillah, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Kemudian selanjutnya itu menjelaskan tentang jumlah nafi yang terdapat pada kata la roiba. Itu dijelaskan bahwa jumlah nafi itu merupakan khobarun, khobar. Mubtada'uhu zalika, di mana mubtadanya itu atau subjeknya itu adalah lafaz zalika. Wal isyaratu bihi li ta'zim. Dan kenapa di sana menggunakan kata zalika itu sebagai isyarat untuk pengagungan. Nah, adapun kata hudan itu menjadi khobar kedua. Dan di sini juga dijelaskan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Yaitu orang-orang as-sorin, orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya litakwa, untuk bertakwa dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya untuk litikoihim, supaya menjaga diri dari api neraka. Itu ayat kedua. Kemudian ayat selanjutnya. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون, adapun orang-orang yu'minuna yang beriman, yusaddiquna orang-orang yang membenarkan bil ghaibi, kelawan hal yang gaib, ay bima ghaba, dengan sesuatu ghaba yang baik, yang goib, anhum dari mereka, minal ba'thi, saking kebangkitan, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka. Wa yuqimuna lan orang-orang yang beriman, wa yuqimuna lan orang-orang yang mendirikan as-salata ing salat, ay ta'tuna biha bihuquqiha. Ay ta'tuna yaitu maksudnya yaitu melakukan sebagaimana mestinya. Wa mimma, dan dari sesuatu razaqna yang memberi rizki siapa kita hum kepada mereka. Ay a'tainahum yang memberikan siapa kita kepada mereka. Yungfikuna orang-orang yang berinfak fi ta'atillahi di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi siapa itu orang-orang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang beriman itu orang-orang yang membenarkan yusaddiquna bil ghaib. Jadi orang-orang yang percaya terhadap hal-hal gaib, baik itu berupa ganjaran, surga dan neraka. Kemudian orang-orang beriman itu juga orang yang wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat, ayatu nabiha bihuquqiha. Maksudnya melakukannya itu sebagaimana mestinya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, a'toinahum, yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rizki, yunfikuna fi ta'atillah, mereka belanjakan untuk jalan menaati Allah. Kemudian ayat selanjutnya, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Walladzina dan orang-orang yu'minuna yang beriman sapa alladzina bima kelawan sesuatu unzila yang diturunkan. Unzila yang menurunkan bi ilaika kepada mereka ayat Al-Qur'ana maksudnya Al-Qur'an wama lan sesuatu unzila yang diturunkan mingkoblika sebelum kalian ayat Tauratu wal Injilu wa ghairuhuma wabil akhirati hum yuqinuna dan kelawan akhirat hum utawi mereka yuqinuna itu yakin sapa mereka yang alamuna mengetahui secara pasti. Dan orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang diturunkan kepada Muhammad, Al-Quran, maksudnya Al-Quran. Dan sesuatu yang diturunkan kepada sebelum kamu, maksudnya itu kitab-kitab seperti Taurat, Injil, dan selainnya. Dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir, merekalah hum yukinuna, orang-orang yang beruntung. Hum yuqinuna orang-orang yang mengetahui secara pasti alamuna. Kemudian ayat selanjutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika utawi mereka al-mausufuna yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas tadi, orang-orang wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa mimma razaqnahum dan di ayat sebelumnya bima dzukiro ya dengan tadi yang apa disebutkan ala hudan ingatase petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka wa ulaika dan adapun mereka hum utawi mereka iku al muflihuna orang-orang yang beruntung ay al faizuna orang-orang yang berhasil meraih surga bil jannati kelawan surga an najuna dan orang-orang yang terlepas dari minan nari dari siksa neraka. Jadi mereka orang-orang yang memenuhi sifat-sifat di ayat-ayat sebelumnya seperti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu merekalah orang-orang al-mausufuna bima dzukira ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi mereka itu orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Tuhan dan orang-orang yang beruntung. Maksudnya al-faizuna bil jannati an-najuna minan nari. Jadi orang-orang yang berhasil meraih surga dan terlepas dari siksa neraka. Kemudian ayat selanjutnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina adapun orang-orang kafaru yang kafir ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sejenisnya sawa'un 'alaihim a'anzartahum sawa'un 'alaihim a'anzartahum Sawaun itu sama alaihim bagi mereka a'angdartahum a'angdartahum apakah kamu memberi peringatan bitahqiqil hamzataini dengan mentahqiq dua hamzahnya. Nah, ini penjelasan tentang kiroat teman-teman terkait lafaz a'angdartahum bitahqiqil hamzataini wa ibdalis tsaniyati alifan wa tashiliha wa idkhalu alifin baina
bainal musahhalati wal ukhra wa tarki. Jadi kata a'anzartahum itu di sebagian riwayat ada yang membaca a'anzartahum, ada yang membaca a'anzartahum. Nah, itu tentu kita nggak bisa serta-merta untuk mempraktikkan bacaan ini tanpa mengetahui riwayat itu. Am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum la yu'minuna li'ilmillahi minhum dzalika fala tatma'u fi imanihim wal inzaru i'lamu ma'a takhwifi. Jadi am lam tunzirhum la yu'minun itu maksudnya am lam tunzirhum atau tidak kamu beri peringatan la yu'minuna mereka tidak juga beriman. Li'ilmillahi hal itu telah diketahui Allah. Minhum dzalika fala tatma'u maka janganlah kamu berharap mereka beriman. Fala tatma'u fi imanihim wal inzaru i'lamu ma'a takhwifi. Artinya pemberitahuan itu disertai ancaman. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.